Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan terkait kebutuhan dasar manusia, yaitu khususnya pada cairan dan elektrolit. Dalam mata kuliah keperawatan dasar, sesuai dengan kontrak yang sudah kita lakukan pada penjelasan RPS pada minggu lalu. Untuk keperawatan dasar, khususnya pada kebutuhan cairan dan elektrolit ini, di mana capaian pembelajaran yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar cairan dan elektrolit. Dengan indikator, mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan apa itu konsep dasar cairan dan elektrolit. Dan kemampuan akhir mampu untuk menjelaskan konsep dasar cairan dan elektrolit, serta mampu memberikan asuhan keperawatan dengan gangguan kebutuhan cairan dan elektrolit. Adapun definisi dari kebutuhan cairan yaitu kebutuhan dan dalam proses dinamik yang mana karena metabolisme tubuh membutuhkan perubahan yang tetap dalam berespon terhadap stresor. Kemudian menurut Perry Potter, ya, jadi tubuh manusia itu membutuhkan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran cairan. Di mana kita tahu bahwa komposisi tubuh kita itu ada dua macam, yaitu yang pertama tisu atau jaringan, yaitu sebanyak 40%, yang kedua yaitu air sebanyak 60%. Dan di mana air pun itu akan masuki dari sela-sela jaringan itu sendiri, di mana jaringan bisa terdiri dari sel, otot, maupun jaringan itu sendiri yang diselubungi oleh cairan. Dan kandungan dari cairan itu ya, dapat berupa nutrisi, gas, maupun elektrolit. Untuk distribusi cairan dalam tubuh, tadi terdiri dari jaringan atau tisu sebanyak 40, kemudian cairan tubuh 60. Nah, dari 60 itu ya dibagi menjadi dua macam, yaitu cairan intrasel sebanyak 40% dan juga cairan ekstrasel sebanyak 20%. Pada cairan ekstrasel itu akan dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu cairan interstisil sebanyak 15% dan cairan intravaskuler atau plasma sebanyak 5%. Dan cairan transseluler atau di dalam rongga-rongga, diantaranya rongga sinovial, cerebrospinal, likuan humor, intraokuler, ya itu. Jadi inilah distribusi cairan dalam tubuh manusia. Untuk proporsi cairan tubuh ya itu akan berbeda-beda berdasarkan dari besaran dari tubuh manusia itu sendiri. Ada yang bayi baru lahir, ada yang usia 3 bulan, itu akan berbeda dengan dewasa dan lansia. Di mana komposisinya untuk cairan intraseluler ya, cairan di dalam selnya itu untuk yang bayi baru lahir itu komposisinya banyak, jadi 40%. Sama halnya dengan 3 bulan dewasa, namun pada lansia itu akan mengerucut ya, jadi mengecil jadi 27%. Untuk yang cairan ekstraseluler ya, ini bisa terdiri dari plasma maupun cairan interstisil ya, itu terdiri dari hampir merata ya ini jadinya sebanyak 5% dan pada lansia 7%. Untuk yang interstisil ya, jadi antar sel itu ada 35% pada bayi baru lahir, kemudian usia 3 bulan 25 dan dewasa 15 dan lansia 18. Sehingga total dari cairan tubuh pada masing-masing manusia itu berbeda. Komposisi pada bayi baru lahir itu 80% itu terdiri dari cairan. Dengan demikian hanya 20% yang terdiri dari jaringan. Untuk yang 3 bulan 70, dewasa 60, pada lansia ini hampir sama ya. Jadi untuk itu kenapa pada lansia jika kita melihat atau memeriksa integumen, jadi kandungan airnya itu hampir sama dengan kandungan
jaringan yang dimiliki. Untuk proporsi cairan tubuh ya, tadi pada manusia dewasa rata-rata itu 60, di mana itu sebenarnya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Untuk yang pria ya itu 60%, untuk yang wanita 55% dari berat badan. Dan ini variasinya tergantung kurus atau gemuknya juga ya. Kalau bayi baru lahir baru 80% dari berat badan. Untuk yang anak-anak 70% dan untuk lansia 40-45% dari berat badan. Bisa diartikan ya, jadi misal dalam misal itu untuk anak-anak 10 kilo gitu, berarti 70 liter ya, 70%-nya dari berat badan itu ada kandungan airnya ya. Inilah distribusi cairan tubuh ya, dari intrasel itu 40, ekstrasel 15 sama 5 ya, sehingga dapat dirumuskan bahwa perbandingan antara cairan intrasel dan cairan ekstrasel itu pada orang dewasa itu 2:1. Artinya apa? Jadi kandungan intraselnya itu lebih banyak, 2 kali lipat dari cairan ekstrasel. Pada anak-anak 3:2, dan pada bayi atau neonatus itu sama. Untuk itu sangat dikhawatirkan bagi bayi atau neonatus ya, bayi baru lahir, jika mengalami sebuah diare ya, itu karena kandungan cairan intrasel dan ekstraselnya itu hampir sama, sehingga jika ada kekurangan cairan pada tubuhnya itu mudah terjadi suatu kegawatan ya. Untuk jumlah komposisi air pada tubuh laki-laki ya, ini untuk perhitungannya ya. Misalnya pada berat 50 kg bisa diartikan itu sama dengan 50 liter. Sehingga bisa kita hitung pada jumlah cairan lah pada orang laki-laki tersebut, karena berdasarkan komposisi itu 60% dari berat badan, maka 60 dibagi 100 dikalikan 50 liter, diperolehlah 30 liter. Ternyata pada orang dewasa yang laki-laki dengan berat 50 kg itu dimungkinkan atau dikira-kira itu 30 liter itu kandungan airnya ya, demikian itu. Nah, dari 30 liter itu ada cairan intrasel dan cairan ekstrasel, yang mana perbandingannya 2:1. Ya kalau 30, sehingga dalam pembagiannya mudah saja. Berarti 20 liter terdiri dari cairan intrasel dan 10 liter ekstrasel. Sedangkan pada anak-anak ya, berarti diartikan misalnya pada anak-anak 14 kg maka 14 liter. Berhubung pada anak-anak jumlah cairannya yang dimiliki itu 70% dari berat badan, maka dalam perhitungannya demikian ini ya, 70 dibagi 100 kalikan 14 liter, sehingga diperolehlah kurang lebih 10 liter. Yang mana komposisi cairan intrasel dan ekstrasel itu 3:2. Dari 10 maka komposisi intrasel 6 liter dan ekstrasel 4 liter. Begitu juga pada bayi, karena bayi atau neonatus kandungannya 80% dari berat badan, maka pada bayi misalnya dengan berat badan 3 kilo, berarti kan diartikan 3 liter. Dengan demikian 80/100 kalikan 3, sekitar 2,4 liter. Yang mana pembagiannya antara intrasel dan ekstrasel itu sama. Sehingga diperolehlah 1,2 liter pada intrasel dan ekstrasel. Demikian itu ya untuk perhitungannya, semoga dipahami. Lanjut untuk konsep dasar sirkulasi cairan dan elektrolit, yang mana plasma darah itu bergerak ke seluruh tubuh dengan sistem sirkulasi nutrien, kemudian cairan diambil dari GI tract, serta cairan interstisil dan komponennya yang bergerak di antara kapiler darah dan sel. Serta selain itu ya, ada cairan dan substansi selanjutnya yang bergerak dari interstisil ke dalam sel. Proses dari pergerakan-pergerakan cairan di dalam tubuh manusia ya, itu bisa dirumuskan menjadi 4 metode, yang mana ada difusi, osmosis, transport aktif, dan filtrasi.
Dari keseluruhan itu ya, yang mana pergerakan pun juga ada kandungannya nutrisi, ada kandungan oksigen. Untuk itu bisa dirumuskan di mana fungsi dan kebutuhan air itu apa saja. Yang pertama, membentuk sel dan cairan tubuh. Dari air ditemukan di setiap sel, jaringan dan kompartemen tubuh, ya, sehingga dari air itu akan membentuk sebuah sel itu sendiri. Kemudian sebagai pengatur suhu tubuh, kita tahu dalam materi yang lalu yaitu tentang ipekuben, di mana pengaturan suhu pun juga ada kontribusi besar oleh air. Bagaimana kita itu bisa mempertahankan suhu yang panas dan dingin? Ya berarti ada sebuah balancing, yaitu menggunakan air yang di dalam tubuh kita. Selanjutnya, fungsi dari air atau cairan itu media reaksi kimia, metabolisme berlangsung. Dari media transportasi zat gizi, oksigen, dan sebagainya itu, baik itu yang berupa gas dalam darah. Dari air pun juga memiliki kandungan makronutrien, ya, di mana air ini terlibat dalam seluruh hidrolisis protein, karbohidrat, lemak, vitamin. Berarti kandungan-kandungan nutrisi di dalam tubuh itu akan ditransport atau akan dikirim melalui dalam bentuk air. Ya. Dari fungsi selanjutnya, ya, yaitu air berfungsi sebagai pelumas dan bantalan pada persendian. Kita tahu dalam ekstremitas kita membutuhkan pergerakan abduksi, aduksi, ya, ekstensi, hiperekstensi dan sebagainya, di mana di situ dilengkapi dengan sendi, yang mana sendi pun juga membutuhkan sebuah semacam pelumas yang terdiri dari air. Selanjutnya, ya, untuk kegunaan air itu sendiri sebagai media pengeluaran racun dan produksi sisa metabolisme. Dalam bentuk apa? Kita tahu bahwa hasil dari metabolisme sisa-sisa racun melalui filtrasi oleh ginjal, produk akhirnya berupa urin atau dalam bentuk cair. Ya. Kemudian pengaturan keseimbangan elektrolit. Lah, elektrolit ini apa? Ya? Kita sudah belajar di materi sebelumnya atau di semester sebelumnya terkait elektrolit tubuh, baik itu kation, anion, yang mana prosesnya dan kebutuhannya dalam kelistrikan. Kelistrikan apa? Kelistrikan dari alat gerak atau otot, baik itu otot jantung, otot muskular, dan otot-otot di dalam saluran dalam atau intestinal. Ya, gitu. Selanjutnya, dari angka kecukupan gizi pun komposisi air itu tidak akan tertinggal, ya. Jadi pasti itu ada, ya. Dan itu berbeda dari masing-masing usia pada manusia. Selanjutnya tadi di mana proses transportasi air itu bermacam-macam, di mana distribusi cairan tubuh melalui mekanisme pergerakan cairan tubuh melalui 3 proses, yaitu difusi, osmosis, filtrasi, dan transport aktif. Selanjutnya, untuk distribusi cairan tubuh, di mana mekanisme pergerakan cairan tubuh melalui 3 proses, difusi, osmosis, filtrasi, dan transport aktif. Adapun distribusi cairan tubuh, dalam mekanismenya, cairan tubuh itu bergerak melalui proses difusi, osmosis, filtrasi, sama transport aktif. Untuk yang difusi, ya, jadi difusi itu merupakan suatu proses. Jadi ketika padat atau partikel seperti gula di dalam air itu berpindah dari daerah yang konsentrasinya tinggi seperti ini, ya, kemudian berpindah ke daerah konsentrasinya yang rendah. Itulah proses difusi. Untuk yang selanjutnya, proses osmosis, ya. Jadi untuk proses osmosis akan dipengaruhi namanya tekanan osmosis dalam perpindahannya. Jadi perpindahan pelarut murni seperti air itu akan melalui membran. Jadi membran semi permeable, di mana dari konsentrasi solut rendah itu akan berpindah ke yang tinggi. Sehingga bagaimana si cairan yang mempunyai solution atau solut
rendah ini bisa berpindah ke yang tinggi melalui membran permeabel, pastinya dibutuhkan yang namanya tekanan osmotik. Begitu. Jadi kecuali osmosis ini itu akan bergantung pada konsentrasi solus, suhu larutan, muatan listrik solut, kemudian perbedaan antara tekanan osmosis yang dikeluarkan dari larutan. Gitu. Jadi untuk proses osmolaritas itu pasti akan membutuhkan sebuah tekanan osmotik. Sedangkan untuk yang isotonik ya, jadi isotonik itu merupakan larutan yang osmolaritasnya sama dengan permeabel dengan plasma darah, sehingga iso berarti sama ya, jadi tonik. Jadi karena osmolaritasnya itu sama sehingga memudahkan perpindahan ya dari cairan ekstraseluler ke intraseluler. Untuk itu kenapa pada pasien-pasien atau gangguan-gangguan dehidrasi ya, gangguan kekurangan cairan, itu pemberian rehidrasinya menggunakan cairan isotonis diharapkan itu mudah atau cepat masuknya ke dalam intrasel ya, dengan tanpa dibutuhkan tekanan osmotik. Kemudian ada proses filtrasi. Kalau filtrat berarti filtrat ada sebuah selaput permeabel sebagai sebuah filtrasi atau saringan ya. Jadi dalam hal ini zat-zat yang meremes dari bertekanan tinggi ke tekanan rendah, contohnya bisa pada glomerulus di ginjal. Kemudian ada juga sebuah proses mekanisme transport cairan melalui transport aktif ya. Untuk transport aktif ini ya, jadi pergerakan cairan zat dari daerah encer ke daerah yang pekat itu membutuhkan sebuah energi ya. Jadi dalam hal ini keaktifan dari transport aktif dibutuhkan ya, karena membutuhkan energi itu. Jadi contohnya transport aktif adalah penyerapan kembali zat-zat dalam tubulus ginjal itu juga. Kemudian glukosa yang berikatan dengan insulin seperti itu ya. Nah demikian itu tadi proses transport cairan tubuh. Adapun ya faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan tubuh dan elektrolit itu akan berbeda-beda. Satu manusia dengan manusia lain, satu individu dengan yang lain. Dan hal itu didasarkan pada apa? Ada yang namanya usia. Kita tahu di awal bahwa komposisi cairan tubuh pada setiap usia pun juga berbeda. Dengan demikian pasti kebutuhannya juga berbeda. Dari berat badan sama-sama dewasa, tapi berat badannya ada yang gemuk, ada yang kurus. Itu pun juga akan mempengaruhi kebutuhan cairan. Yang mana yang gemuk, ya pastilah di situ ada sebuah komposisi sel jaringan lebih banyak ya. Jaringan adiposa juga membutuhkan cairan lah itu. Untuk yang selanjutnya, temperatur lingkungan ini juga akan mempengaruhi kebutuhan cairan. Pada daerah yang panas, daerah yang dingin itu akan berbeda sekali. Pada diet, jadi diet-diet khusus pada kondisi kesehatan pada pasien itu akan juga mempengaruhi. Pada pasien gagal ginjal, ya, jadi kebutuhan cairannya disesuaikan pastinya yang restriksi cairan atau pembatasan cairan. Ya. Karena jika berlebih maka mudah sekali atau kemampuan dari ginjal untuk menyaringnya itu lemah sehingga terjadi yang namanya udem anasarka atau pembengkakan ke seluruh tubuh. Isinya apa? Cairan. Ya. Selanjutnya stres ya. Stres ini gangguan psikologis itu juga dapat mempengaruhi kebutuhan cairan. Anda bisa buktikan saat Anda menghadapi sebuah kondisi-kondisi tekanan psikologis ya, misalnya wawancara, ujian ataukah lainnya ya, kondisi itu Anda tidak bisa memekanisme copingnya dengan baik ya, akhirnya apa? Jadinya saya berkeringat dingin, saya mau ke kamar mandi dan sebagainya. Sehingga apa? Metabolisme pergerakan cairan tubuh pun juga bekerja lebih tinggi ya. Kemudian dari jantung pun juga demikian ya. Sakit, kondisi sakit ini pun juga mempengaruhi, sehingga dalam kondisi sakit dan kondisi sehat itu akan berbeda sekali. Apalagi sakit dalam kaitannya pada kebutuhan cairan.
Nah, kemudian bagaimana kita bisa mempertahankan cairan itu ya? Itu melalui apa? Namanya pemasukan dan pengeluaran serta pengaturan hormon ya. Dari yang pertama, asupan cairan. Asupan berarti semua yang kita masukkan di dalam tubuh kita ya. Dari yang melalui mulut ya, itu pun juga asupan cairan. Atau misalnya melalui apa? Hidung langsung diarahkan ke apa, lambung, kemudian mungkin dari intravena dan semuanya itu juga masuk dalam asupan cairan ya. Jadi dalam hal ini, jadi apabila kehilangan cairan terlalu banyak, osmoreseptor akan mendeteksi kehilangan tersebut sehingga akan mengaktifkan pusat rasa haus pada tubuh manusia yang mana itu dimekanisme oleh sistem hipotalamus ya untuk mengeluarkan cairan. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi rasa haus itu apa aja? Peningkatan konsentrasi plasma dan penurunan volume darah itu pun juga demikian. Keringnya membran mukosa faring mulut, ya makanya saat ada haus di sini tenggorokannya jadi kering. Angiostensin 2 kita tahu bahwa proses di dalam mekanisme pergerakan cairan dalam ginjal pun juga demikian. Ya, kehilangan kalium lah, kehilangan kalium biasanya saat pasien terjadi diare dan sebagainya itu banyak kehilangan kalium sehingga apa namanya pusat rasa haus itu akan terpengaruh ya. Faktor psikologis ini jadi untuk air ya dapat melalui asupan lewat mulut ya, kanan buah daging sayur dan sebagainya. Untuk haluaran, haluaran berarti apapun yang dikeluarkan dari tubuh kita baik itu lewat urin atau hasil akhir dari proses penyaringan di ginjal berupa urin, kulit, keringat, paru berupa apa? Berupa nafas ya. Jadi embun yang saat nafas itu. Saluran pencernaan, mungkin muntah dan sebagainya ya. Itu masuk dalam keluaran cairan. Di mana kondisi normal itu sekitar 100-200 mili itu pada saat pencernaan. Kemudian pada tubuh ya dari keringat dan dari pernafasan itu bisa disebut insatiable water loss. Jadi kehilangan cairan yang tanpa kita sadari, di mana secara keseluruhan dapat dirumuskan 10 hingga 15 cc per kilogram berat badan dalam 24 jam. Dan ini akan meningkat jika ada kenaikan dari 1 derajat Celcius akan terjadi peningkatan sebanyak 10% IWM dari normal. Untuk yang paru-paru ya, jadi ini secara global aja di sekitaran ini, namun pada kenyataannya kita juga bisa menghitung IWL berdasarkan rumus tadi antara 10 atau 15 terserah menggunakan ketetapan 10 per kilogram berat badan ya perharinya atau kayak menggunakan 15. Dan dalam hal ini paru-paru juga meningkatkan cairan yang hilang sebagai respon terhadap perubahan kecepatan dan kedalaman nafas akibat pergerakan. Dari kulit, ini pun juga demikian, hilangnya cairan melalui kulit akan diatur oleh saraf simpatis ya, jadi merangsang kelenjar untuk keringat itu untuk lebih menutup ya gitu. Rangsangan kelenjar keringat ini dapat dihasilkan dari aktivitas otot, temperatur lingkungan ya, dan juga meningkatnya ya saat tubuh mengalami demam. Untuk ginjal, jadi ginjal ini merupakan pengatur utama keseimbangan cairan yang menerima 170 liter darah untuk disaring tiap hari. Bayangkan 170 liter sehingga tolong disayangi ginjal ini ya. Jadi dari ginjal ini produk akhir berupa urin yang mana untuk semua usia ya itu bisa diprediksi atau dihitung berdasarkan 1 cc per kilogram berat badan per jam. Bisa diartikan misalnya ada seseorang yang berat badannya 100 berarti 100 cc per kilogram berat badan per jam. 100 cc dia itu menghasilkan urin per jamnya ya gitu. Pada orang dewasa ini secara keseluruhan secara umum global aja ya itu 1,5. Namun pastinya kalau kembali ke sini itu akan berbeda satu individu dengan individu lainnya. Selanjutnya untuk jumlah urin pun juga akan dipengaruhi
tak lepas dari hormon-hormonnya, ada ADH dan aldosteron. Jadi pada hormon ADH ini jika ada terjadi kekurangan air, maka dia akan berangsur meningkatkan osmolalitas darah. Sehingga apa? Nantinya itu akan direspon oleh hipofisis ya, di hipotalamus itu. Sehingga ADH itu akan menurunkan emisi. Kalau aldosteron ini merupakan mineral kortikoid yang diproduksi korteks atrium. Ya, jadi fungsinya apa? Mengatur keseimbangan natrium dan kalium. Kita tahu bahwa ionisasi natrium kalium sangat penting sekali dalam kelistrikan otot, baik itu otot jantung, otot gerak lainnya, otot organ di dalam tubuh. Untuk pengaturan keseimbangan cairan ya, jadi tadi dapat dirumuskan ada rasa haus, dahaga, ada diatur oleh hormon, ADH dan aldosteron, prostaglandin, glukokortikoid dan sebagainya. Jadi inilah penampang contoh, penampang kompartemen cairan dan homeostasisnya. Kalau membran plasma seperti ini, kalau ada dinding permeabilitas pembuluh darah seperti ini, kalau dinding kapilernya seperti ini. Jadi air itu akan melakukan transport sedemikian 4 macamnya itu melalui berbagai cara. Ya, jadi sebagai review saja ya bahwa untuk mengingat kembali di mana intraselular fluid atau intra di dalam sel itu berarti di dalam. Kalau interstisial berarti di antar. Kalau plasma berarti di. Jadi ini termasuk di dalam luar sel. Ya, itu. Darah termasuk di luar sel. Ya. Kemudian untuk water gain dan water loss-nya untuk volume seperti ini ya. Jadi maka untuk GI tract, untuk lungs atau paru, untuk skin ya. Itu. Kehilangan cairan seperti itu. Nah, untuk kondisi dehidrasi ya, jadi di kondisi dehidrasi akan mempengaruhi ya, jadi decrease flow of saliva, jadi penurunan dari aliran dari saliva. Kemudian ini pun juga akan meningkatkan blood osmolality. Jadi kandungan osmolalitas darah itu akan meningkat, sehingga juga meningkatkan blood volume atau volume darah dalam tubuh itu akan decrease, ya, menurun. Dari berawal dari penurunan saliva ya, jadi akhirnya apa akibatnya? Dry mouth and pharynx. Jadi ada yang namanya kekeringan pada mulut dan faring. Pada increase blood osmolarity, apa? Stimulasi pada osmoreseptor di dalam hipotalamus, sehingga dari kesemuanya ini juga akan mempengaruhi ya dari blood pressure atau tekanan darah di dalam tubuh manusia itu jika terjadi dehidrasi. Apa akibatnya pada renin release ya, jadi itu akan meningkat sehingga pada glomerulus akan meningkatkan angiotensin 2 ya, sehingga dari kesemuanya itu akan menstimulasi jadi pusat haus di dalam hipotalamus sampai pada kondisi yang meningkat sehingga apa? Jadi ada sebuah kemauan atau sebuah rasa haus memaksa si individu tersebut untuk meningkatkan intake ya, dari air. Diharapkan dari ini apa yang terjadi? Jadi increase body water to the normal level and relieve dehydration. Jadi bisa meningkatkan asupan air di dalam tubuh sehingga dehidrasi itu bisa teratasi. Kemudian pada peningkatan ya NaCl ini pun juga akan mempengaruhi peningkatan plasma konsentrasi dari natrium sama klorida ya. Dari ini akan meningkatkan osmosis ya. Jadi dari air yang mana dari intraseluler fluid kepada cairan interstisial ya. Sehingga apa akibatnya? Pembuluh atau volume dari darah itu akan meningkat.
Dari kondisi ini pasti dengan demikian increase stretching of the atria. Jadi akan meningkatkan ya pergerakan dari atrium pada jantung. Dengan demikian apa? Jadi akan mereduksi reabsorpsi dari NaCl kembali oleh kidney atau ginjal, sehingga kehilangan dari natrium klorat di urin itu akan bisa diminimalisir dengan adanya peningkatan loss of water in urine by osmosis, sehingga decrease blood volume. Jadi bisa mengakibatkan kembalinya menurunnya blood volume itu. Itulah kenapa ya dari sini itu ada yang namanya sebuah homeostasis, ya, jadi keseimbangan dalam tubuh. Dari kondisi ini ya, jadi yang warna hijau ini itu akan terjadi lagi sejumlah cairan tubuh ya melalui apa? Produksi urin. Kalau yang ini ya, jadi apa? Itu akan hilangnya karab dalam urin, sehingga faktor determinan penentu volume cairan tubuh itu pun juga bisa bekerja. Selanjutnya, dari dua larutan utama di dalam urin yaitu natrium dan klorat itu pun akan mempengaruhi kemampuan dua larutan ini pergi ya. Jadi air ini akan keluar ataukah tidak. Jadi apa yang terjadi pada saat kita kehilangan cairan tubuh dalam jumlah banyak dan tidak direhidrasi ya? Jadi akibatnya apa? Jadi bisa mungkin berawal dari kehilangan darah banyak, berkeringat, muntah, diare, terjadi penurunan konsentrasi natrium di cairan interstisial di plasma atau hiponatremi, sehingga apa? Osmolarity dari cairan interstisial dan plasma itu akan terjadi penurunan. Selanjutnya, air melakukan osmosis dari cairan interstisial ke cairan intraseluler ya, sehingga apa? Keracunan air atau sel akan luka dan terjadilah sebuah konvulsi, koma atau bahkan kematian. Konvulsi itu berupa sebuah kejang, misalnya pada bayi atau anak-anak yang terjadi dehidrasi bisa mengakibatkan sebuah konvulsi atau kejang karena demam. Demamnya karena apa akibatnya? Dia dehidrasi ya. Itulah akhirnya saling keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi ini elektrolit dalam tubuh ya, yang mana keberfungsiannya itu sangat penting sekali ya, itu dari ion positif sama negatif, kation sama anion. Dan dalam hal ini akan di samping mengontrol osmosis dari air, juga akan memelihara keseimbangan asam basa. Nah, dibedakan di dalam materi lain ya, dari gangguan asam basa. Demikian penjelasan dari kebutuhan cairan tubuh ya. Untuk pertemuan selanjutnya semoga bisa diikuti melanjutkan dari asuhan keperawatan pada kebutuhan cairan tubuh. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.